para penggemar sepak bola nasional, salam sepak bola, sukses Indonesia. Oke, ini dalam video ini ya saya akan bahas ya tentang carut marut sepak bola Indonesia gara-gara kejadian atau tragedi di Kanjuran Malang beberapa waktu lalu ya, tanggal 1 Oktober ya, saat pertemuan antara Arema dengan Persebaya. Itu memang sangat memprihatinkan, sampai terjadi korban jiwa, dan ini terus terang kita berduka semua ya, dunia sepak bola Indonesia. Nah, namun terus terang ya, dengan hasil investigasi dari tim independen yang diketuai oleh Pak Mahfud MD ya, langsung juga desakan-desakan dari para netizen bahwa harus Ketua Umum PSSI Pak Iwan Bule harus mundur, juga harus melaksanakan KLB. Nah, ini sesuatu hal yang sangat menjadi pemikiran saya juga sebagai penggemar sepak bola, karena saya terus terang mengamati sepak bola Indonesia kan dari zaman dulu kala ya, zaman Ramang Paduai, terus kemudian zaman Roni Paslah, zaman Andi Lala, Iswadi Idris, kemudian kesini ada Nere, ada Ricky Yakob, terus kemudian ada Irol Iba, Budi Syekh Darsono, terus kemudian juga ada Keke Zakaria, Ribut Waidi, juga Robi Darwis, terus kesini juga ada zaman Bambang Pamungkas, Widodo Cahyoputra. Nah, untuk kali ini sepak bola Indonesia terus terang di bawah kepemimpinan Pak Iwan Bule PSSI sebagai ketua umumnya, dan di bawah kepelatihan Sintayong ada progres permainan sudah mulai terbentuk, tidak seperti dulu hanya amburadul lah. Nah, terus cuman dengan kasus tragedi di Kanjuran itu terus kami juga prihatin ya, dengan tuntutan mundurnya ketua umum. Terus terang saya sebagai penggemar sepak bola atau penonton atau penggemar sepak bola Indonesia, kayaknya kalau langsung menuntut mundurnya itu ketua umumnya itu hal yang tidak relevan. Kenapa? Ya harusnya kan mestinya dicari root cause-nya atau akar permasalahannya, kejadian itu kenapa sih. Nah, kalau mungkin dalam gugus kendali mutu atau quality circle dibikin diagram tulang ikan ya, itu timbulnya problem itu mungkin karena panpelnya, atau mungkin lapangannya, atau mungkin kondisi situasinya, kemudian atau mungkin keamanannya, atau kemudian penontonnya, atau mungkin kita. Nah, ini kan harus dicari permasalahannya. Jadi, dan ternyata kan jelas root cause-nya itu karena ketidaksportifan oknum supporter. Nah, coba kalau supporter itu sportif, menjunjung sportivitas, insya Allah tidak akan terjadi seperti itu ya, bisa menerima kekalahan, bisa legowo. Nah, kan jelas kan waktu kejadian itu sudah sangat jelas bahwa awalnya adalah supporter yang merasa tidak terima, turun ke lapangan terus mengejar pemain, dan untuk menanggulangi itu tim keamanan melemparkan gas air mata. Dengan adanya gas air mata terjadi kepanikan, pengen keluar meninggalkan stadion, tapi terinjak-injak karena kesempitnya pintu yang tidak bisa keluar. Nah, seperti itu kan bisa dianalisa. Oh, ternyata root cause-nya kan dari situ. Jadi awalnya titik api muncul pertama itu karena adanya ketidaksportifan dari supporter. Di sini berarti suatu hal yang terang tidak relevan kalau sampai menuntut mundur ketua umum PSSI, karena ini terang di bawah Iwan Bule dan kepelatihan Sintayong kan sepak bola sudah mulai menang, menunjukkan kinerjanya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ketua umum kok terus mundur nanti ganti lagi ya, belum tentu penonton akan terkendali. Karena apa? Istilahnya sudah ketidakdewasaan penonton kita, ketidakdewasaan dari oknum-oknum penonton kita. Ibaratnya kalau orang sakit, yang sakit kakinya kok yang diamputasi kepala, kan seperti itu. Kalau misalnya mengundurkan ketua umum itu, ibaratnya yang sakit parah itu kakinya, kok yang diamputasi kepala, misalnya yang diamputasi ya kakinya. Sama
dalam persepak bola juga harus begitu dalam organisasi sepak bola ini. Lebih-lebih ini akhir-akhirnya ada 6 klub yang menuntut harus ada KLB, harus penggantian nah ini kan sesuatu yang kalau begitu caranya nanti ya setiap ada kejadian klub tidak terima, setiap kejadian klub tidak terima. Justru seharusnya dari permasalahan yang timbul kemarin itu PSSI membuat suatu aturan jelas bahwa klub harus bisa membina supporternya ya. Harus bisa membentuk supporter yang berakhlakul karimah, yang bisa berbudi luhur, bisa menunjukkan ciri khas bangsa Indonesia yang rendah hati, ada pasor, dan juga menghormati sesama, punya toleransi. Nah seperti itu, artinya kan klub harus punya tim pembina untuk membina para supporternya. Nah itu diambil dari ketua supporter lah, pemimpin supporter harus terorganisir, jadi tidak boleh ada supporter liar terdaftar. Jadi supporter terdaftar oleh diorganisasi oleh taruhlah Aremania, atau kalau di Persibaya bonek mania. Nah seperti itu harus terorganisir, jadi dibina, diarahkan, jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif, yang melanggar peraturan FIFA, kan seperti itu. Sebenarnya kalau hanya nuntut mundur ketua umum PSSI ya istilahnya terus enggak tanggung lah, menurut saya tanggung. Ngapain nggak sekolahan ke presiden FIFA, wong sama-sama sepak bola di bawah naungan FIFA. Itu caranya, oke bos ya. Jadi terus terang saya tidak setuju kalau ada sistem halus, ada permasalahan sedikit diganti ketua umum, ada masalah sedikit diganti ketua umum. Nah ini tidak akan pernah maju sepak bola Indonesia kalau begini caranya. Kan kita sudah jelas turun kosnya, sudah jelas permasalahan itu sebenarnya intinya itu ketidak sportifan supporter, oknum supporter yang membuat rusuh. Lah ini harusnya PSSI membuat suatu aturan dan diterapkan dan tegas. Jadi kalau sebuah klub tidak bisa membina supporter, mending nggak usah masuk dalam daftar organisasi PSSI yang melakukan ikut kompetisi. Mau tidak ada masalah, klubnya yang dipotong, itu caranya. Jadi klubnya yang harus kena sanksi, entah itu didenda, entah apalah, pokoknya klubnya yang bertanggung jawab. Itu caranya. Kalau langsung sedikit ada masalah, ketum disuruh mundur, kapan Indonesia mau maju? Ini udah mau menghadapi Piala Dunia U20 juga. Kapan Indonesia bisa masuk ke putaran Piala Dunia kalau begini caranya, gitu? Jadi intinya yo jangan sedikit langsung terang. Saya nggak seneng cara begini ya. Ini jelas-jelas yang akan menghancurkan sepak bola nasional. Terang. Ini secara pribadi ya saya aja. Kalian boleh silahkan berpendapat yang lain, tapi terus terang saya tidak setuju kalau langsung ada kejadian begini langsung ketua umum suruh mundur, kejadian begini suruh mundur. Nah harusnya supporter itu benar-benar punya etika ya, dibina oleh klub-klub ya. Jadi tolonglah supporter sepak bola Indonesia, jangan dihancurin sepak bola kita ini. Terus ini sebuah hiburan yang istilahnya menyenangkan lah dan menjadi kebanggaan lah. Oke lah kalau antar negara kok kalian mau bagaimana, tapi tetap harus tidak boleh melanggar ketentuan FIFA, karena sebenarnya ketentuan dari FIFA itu kan dibuat untuk kenyamanan, untuk kebaikan, kan seperti itu. Oke, salam sepak bola, sukses selalu sepak bola Indonesia.